Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di siang hari ini. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nur Kholisa sebagai moderator dan rekan kelompok saya Tiara akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam kandungan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup HAM meliputi 1. Hak pribadi, 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada, 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan beberapa rumusan HAM tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang isi pokok hakikat HAM, yaitu A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. C. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Selanjutnya yang kedua, sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyapan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Tahun 2500 Masehi sampai 1000 Masehi. Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrud. Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun agar bebas dari kesewenangan hukum Hammurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. 2. Tahun 600 Masehi di Athena, Yunani. Solon yang telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya. Untuk itu ia membentuk Hekiae, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskin, dan Majelis Rakyat atau Eklesia. 3. Tahun 527 sampai 322 Masehi, Kaisar Romawi Flavius Annacius Justinianus melakukan peraturan hukum modern yang termodifikasi, yaitu Corpus Juris sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia. 4. Socrates pada tahun 469 sampai 399 Masehi, Plato pada tahun 429 sampai 374 Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Sebagai filsuf Yunani, peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. 5. Tahun 30 Masehi, Kitab Injil dibawa Nabi Isa Al-Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia. 6. Tahun 600, perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy. 7. Tahun 1215, abad 17-19, hak asasi dan ketatanegaraan ditandai lahirnya Magna Carta di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. Pelopornya John Locke dan Thomas Aquino.
8 tahun 1679 lahir Piagam HAM yaitu Habeas Corpus Act yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjajahan sewenang-wenang terhadap rakyat. 9 tahun 1689 lahir Piagam Bill of Rights di Britania Raya, yaitu berisi tentang undang-undang tentang hak asasi kebebasan warga negara. 10 tahun 1776 Declaration on Independence di Amerika. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. 11 tahun 1789 lahir piagam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette dengan semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. 12 tahun 1941, Atlantic Charter yang lahir pada saat berkorbannya Perang Dunia II dengan pelopor F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar, yang isinya kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. 13 tahun 1948, lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia atau Universal Declaration of Human Rights. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam bentuk HAM. Menurut Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1948, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal atau hak jaminan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM memuat: 1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. 2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. 3. Hak bebas penyiksaan. 4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi. 5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif. 1. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. A. Hak asasi pribadi. B. Hak asasi politik. C. Hak asasi ekonomi. D. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan. E. Hak sosial budaya. F. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar. 2. Sementara itu, dalam Undang-Undang 1945 Amandemen 1-4 Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak A. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. B. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. C. Hak kebebasan berkumpul dan lainnya. 3. Sementara itu, secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. A. Hak untuk hidup. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. C. Hak mengembangkan diri, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, hak asasi manusia pada tataran global. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu A. HAM menurut konsep negara-negara barat. 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. 2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3. Filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. B. HAM menurut konsep sosialis. 1. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. 2. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. 3. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. C. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika. 1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. 3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. D. HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini
dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai satu kemerdekaan dan keamanan badan, dua hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana, tiga hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara. Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Seperti tercantum dalam pasal 1-3, pasal 55, dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional antara negara serta hukum internasional yang berlaku. Adapun program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi atau terorisme serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat bahaya. Sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilaksanakan secara tegas. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RAMHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang kedua, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Yang ketiga, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Di sini ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM, antara lain yang pertama, terjadinya penganiayaan pada pelajar STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu tahun 2003. Yang kedua, kasus babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Dan yang ketiga, kasus pengguguran anak banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin di luar nikah. Dan itu salah satu beberapa contoh pelanggaran HAM. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mengambil keputusan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, pertusi, dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Berikut beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Adalah yang pertama, sosialisasi hak asasi manusia. Adalah masyarakat hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harta dan martabat manusia. Yang kedua, ada pendidikan HAM. Dalam rangka internalisasi, nilai-nilai hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada advokasi HAM. Adalah dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir. Yang keempat, ada kelembagaan. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, maka pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kelima, ada pelestarian budaya atau tradisi lama. Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh penetapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut. Yang keenam, ada pemberdayaan hukum. Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Dan yang ketujuh, ada rekonsiliasi nasional. Cara lain yang ditempuh untuk penegakan hak asasi manusia adalah membentuk komisi kebendaharaan dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah A. Masalah ketertiban dan keamanan sosial. B. Rendahnya kesadaran hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. C. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. D. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme. Kurangnya berfungsinya lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Kalau dilihat dari aspek-aspek kehidupan, salah satunya ada faktor sosial dan masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang disebab hal-hal sepele. Salah satunya ada faktor komunikasi dan informal, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor aparat dan penindakannya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.